Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki sugesti bahasa ceramah kita, bahasa agama kita, niat yang positif. Kalau kita sahur, kemudian kita mengatakan sugestinya, sebentar jam 11 saya haus nggak ya? Bentar jam 2 saya lapar nggak ya? Ini sugestinya berarti jam 2 akan lapar, jam 11 akan haus. Orang yang seperti ini benar-benar nanti nggak bisa tahan puasanya. Dan ini waswas syaitan, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau sugesti dia positif, dia mengatakan saya akan puasa sampai maghrib, buka puasanya maghrib. Saya jamin teman-teman sekalian, insya Allah dengan izin Allah pas buka puasa pun kita walaupun makan sebutir kurma, minum segelas sirup, cukup. Nanti habis tarawih baru kita makan, biasa. Karena sugestinya positif. Banyak orang subhanallah pada saat sahur sampai seperti orang yang sudah tidak karena ketakutan haus tadi waswas syaitan ini, sampai minum 10 gelas air. Perutnya sampai kembung karena khawatir haus. Apa hubungannya dia minum 10 gelas air dengan nanti jam 11 pagi? Gak ada hubungannya sama sekali. Tenggorokan itu akan bisa kering dalam hitungan 5-10 menit walaupun minum 10 gelas. Kalau cuacanya panas ya tetap saja kering. Jadi yang penting di sini sugesti. Ada orang juga pada saat mau buka puasa, Masya Allah, warna merah, warna biru, warna hijau, makanan dikumpul semua. Seperti orang yang mau balas dendam. Apa ini? Untuk apa gitu? Jadi apa manfaatnya kita puasa tadi? Coba belajar untuk bisa menjadi orang yang terbiasa mengontrol hawa nafsu, malah pelampiasan. Sampai sunnah Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, makan kurma sehaus apapun. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur, kurma. Sebaik-baik makanan buka puasa, kurma. Kurma itu buah yang kecil. Saya yakin kita makan 5 butir kurma sudah kenyang gitu kan. Itu yang disuruh, bukan disuruh kita habisin 2 piring, 5 piring. Banyak orang salah paham, dan ini waswas syaitan. Bukan tidak boleh makan yang enak pada saat buka puasa, bukan. Tapi jangan berlebihan. Hanya karena sugesti yang salah. Kita padahal buka puasa, Bapak Ibu saya yakin punya pengalaman pada saat beli macam-macam, ternyata yang bisa dimakan cuma 1-2 macam. Banyak yang tidak habis gitu. Ini untuk apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Lain nanti kalau kita masuk ke poin-poin program Ramadan yang sebentar lagi saya jelaskan. Puasa juga dari sisi lain, bulan Ramadan ini ada statement para dokter-dokter non-muslim. Termasuk sekarang saya tidak terlintas nama-nama mereka, tapi saya pernah baca, dan itu statement yang sangat fair. Jujur, mereka mengatakan umat Islam umat tersehat di dunia karena mereka punya 1 minggu 2 hari proses puasa, Senin dan Kamis. Dan puasa ini akan menetralisir seluruh makanan, minuman yang diikuti dengan bakteri-bakterinya pun, ya, yang sudah 5 hari mereka pakai ususnya untuk mengelola makanan dan seterusnya, ini disterilkan kembali dengan 2 hari puasa. Mereka punya sebulan sekali ada 3 hari puasa Iyamul Bid, 13, 14, 15. Mereka punya setahun sekali sebulan. Dan puasa ini artinya menetralkan makanan. Kita kalau terbiasa puasa nanti sudah tidak seperti sekarang kalau lagi tidak puasa. Kita bisa mengontrol makanan. Makan sedikit, udah kenyang, udah cukup. Karena memang seakan-akan usus kita itu kembali kepada asalnya yang memang dasarnya tidak perlu ya diberikan makanan yang banyak sehingga dia capek sebenarnya, tanda kutip kalau manusia kita itu capek mengelola. Itu sama salah satu dokter senior di Indonesia, itu sangat tua, Masya Allah, umurnya sekitar 80 tahun. Lalu dia bicara sama saya, sumber penyakit manusia itu di makanan dan minuman, terutama di malam hari. Sampai mereka naik di atas ranjang, mereka masih bawa makanannya. Sampai di atas ranjang masih makan, padahal sebenarnya nggak boleh lagi makan itu. Malam itu adalah pembaharuan, orang kalau tidur, manusia tidur, pembaharuan sel-selnya kembali.
Jadi apa yang sudah dia pakai seharian di aktivitas yang ketumbuk, yang ini, yang makan sembarangan, yang pedas, yang dingin, segala macam ini harus diperbaikin sel-selnya kembali. Dan itu bagusnya malam hari, makanya lebih baik jangan makan di malam hari. Kecuali dia bilang sesuatu yang bisa diserap gampang, cairan, buah-buahan. Kita enggak, makannya malam karbohidrat, nasi banyak, plus goreng lagi. Orang-orang teman-teman di Saudi itu kaget kalau tahu nasi goreng. Nasi kamu goreng, kaget dia. Pisang digoreng, semua harus ada minyaknya, gitu. Kaget mereka, pisang ya akhi, pisang dimakan manis, ya di Indonesia memang kita goreng gitu. Harus semua, malam, jam 12 malam cari nasi goreng, kan gitu. Kan jadi masalah itu, ya. Jadi yang tadinya menurut beliau, bahasanya semestinya manusia ini di jam-jam itu, sel-selnya semua diperbaharui, sekarang terpecah. Konsentrasi seperti orang lagi buat banyak pekerjaan. Ada khusus untuk memperbaiki sel-sel, ada khusus mengelola lagi makanan ini. Jadi masalah baru buat dia, jadi tidak maksimal gitu kan. Jadi tidak maksimal. Nah Ramadan itu melatih kita untuk itu sebenarnya. Ya, ada penetralisiran itu dan ini pengakuan dokter-dokter non-muslim. Baik, sekarang kita masuk apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Program apa sih yang Allah suruh kita lakukan sehingga kita bisa mencapai ketakwaan? Yang pertama, puasa. Puasa ini yang ditekankan sekali, makanya dikatakan bulan puasa. Syahrus Siyam. Ini memang ditekankan sekali. Dan puasa ini teman-teman sekalian, kenapa dia menjadi inti ibadah di bulan Ramadan? Karena puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Puasa itu yang paling besar pahalanya. Disebutkan jadi sholat, zakat, haji, jihad, bakti sama orang tua, ini kalah semua dari sisi pahala dengan puasa. Sisi pahala. Betul, sholat adalah awal amal yang dihisab hari kiamat, benar. Tetapi teman-teman sekalian dari sisi pahala nggak ada yang ngalahin puasa. Hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Kata baginda Nabi SAW, Allah berfirman, kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam miliknya. Terjemahan lainnya adalah sudah ditentukan kadar pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'amiyya di'fin ila adha'afin katsira. Satu pahala amal mereka, kalau mereka lebih konsentrasi, lebih khusyuk, ya, lebih ikhlas, maka satu pahala bisa menjadi sampai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Yaqulullahu ta'ala, Allah lalu berfirman juga, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Jadi hadis ini jelas menerangkan kepada kita kalau puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Karena tadi sudah dikatakan kullu amal, semua ibadah dia. Kecuali puasa. Puasa memang sangat besar. Apa sebabnya? Kata Allah SWT, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku, kata Allah. Lis-shaimi farhatan, untuk orang yang puasa kata Allah, aku siapkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan pada saat dia sedang berpuasa, berbuka puasa karena hausnya hilang. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulutnya orang yang sedang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Ini di sisi Allah ya, jangan salah faham. Nanti kemudian bau mulutnya Ramadan tiup-tiupin ke orang, nah, wangi ini karena Allah. Nabi bilang kalau itu lebih wangi dari bau kasturi. Ditanya di mana Ka'bah, di Mekah, bisa pingsan orang nanti ya. Bukan itu yang dimaksud. Allah menilai kalau mulutnya itu karena tidak makan, tidak minum, di sisi Allah dinilai lebih wangi dari bau kasturi.